Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh, perkenalkan nama saya Marian Dedetullah. Saya mahasiswa keperawatan dari PTN Jabar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Untuk sasarannya yaitu anak SD Cembeloid. Lalu untuk waktunya itu kurang lebih 30 menit. Untuk pemberi penyuluhan itu saya sendirian. Untuk medianya di sini ada dua ya, TD. Yang pertama menggunakan leaflet, yang kedua menggunakan PPT. Kita langsung aja ya deh ya ke pembahasannya. Ini boleh dilihat untuk leaflet. Nah, untuk boleh dilihat ya untuk mengenai stunting ya. Apa sih itu stunting? Jadi stunting itu keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak. Student ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegebelan dan mencapai tingginya badan yang normal dan anak lain seusianya. Jadi maksudnya stunting itu perbedaan tinggi badan. Kita nih sama nih satu umuran dengan teman kita tapi tinggi kita tuh lebih rendah ya, itu namanya stunting. Lalu ini bisa dilihat gambarnya, ini yang menimbulkan untuk stunting. Padahal ini saya usia gitu ya, tapi tingginya itu kurang sesuai dengan ini gitu. Nah, lalu apa saja sih penyebab dari stunting gitu? Yang pertama itu biasanya faktor gizi dari seorang ibu sedang hamil ya, dan sesudah hamilnya juga, dan selama kehamilannya juga gitu. Itu mempengaruhi banget gitu. Nah, lalu yang kedua itu kurangnya asupan makanan yang memadui dan penyakit infeksi yang berulang dan meningkatkan kebutuhan metabolik, memberikan kontribusi nafsu makan. Jadi nafsu makannya itu berkurang gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi stunting atau gagalnya pertumbuhan gitu. Yang ketiga itu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Itu dari seorang ibu kurang memberikan ASINya gitu. Lalu yang nomor 4 itu yang menurut UNICEF ya menyatakan bahwa stunting itu disebabkan oleh kemiskinan. Karena faktor yang sebenarnya dari stunting itu ya, yang pertama itu adalah kekurangan gizi gitu. Karena orang itu miskin, mungkin kemungkinan tidak kurangnya membeli makanan atau masukan nutrisi yang sempurna gitu. Lalu kurangnya budaya pengetahuan masyarakat akan gizi. Biasanya banyak juga terjadi stunting itu di masyarakat kampung gitu, karena tidak adanya edukasi. Lalu adanya pemenuhan gizi yang kurang dan masyarakat dengan miskin gitu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri stunting pada anak? Kita lihat nih dari perbandingan anak-anak di sini. Padahal ini satu usia gitu, tapi tinggi badannya itu berbeda. Gitu. Ini yang disebabkan apa? Ini yang dinamakan stunting. Lalu kita ketahui itu ciri-ciri. Nah, untuk anak biasanya pada usia 8-10 tahun lebih tertekan, lebih pendiam, tidak berdaya melakukan eye contact dibandingkan dengan anak student jika ditempatkan dalam situasi penuh tekanan gitu. Jadi intinya orangnya itu diam lah gitu, kurang aktif dan sebagainya. Terus anak dengan kekurangan protein dan energi kronis, stunting menampilkan performa yang buruk dalam tes perhatian, memori, belajar, tetapi masih baik dalam kondisi dan kecepatan gerak. Jadi belajarnya kurang, tapi kecepatan gerak itu masih berjalan gitu. Lalu ada pertumbuhan melambat batas, bahwa kecepatan tumbuh adalah 5 cm per tahun desimal. Jadi setahun per tahunnya itu untuk pertumbuhan itu sangat lambat, itu 5 cm lah. Terus tanda-tanda pubertasnya juga terlambat gitu. Kayak kalau wanita itu mungkin pubernya lama gitu, untuk menstruasinya lama. Terus wajahnya juga tampak lebih muda dari umumnya. Terus pertumbuhan giginya yang terlambat gitu. Nah, berikut pengaruh stunting pada anak yang mengalami stunting lebih awal, yaitu sebelum usia 6 bulan akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia 2 tahun. Stunting mampu akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Lalu pengaruh hak gizi pada anak usia dini yang mengalami stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. Jadi pemikirannya itu kurang. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Ini ada beberapa pencegahannya. Yang pertama itu menghindari pemberian makanan buatan kepada anak umur mengenai ASI sepanjang ibu masih mampu menghasilkan ASI, terutama pada usia di bawah 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu tolong dikasih ASI langsung dari ibunya, terus meningkatkan intens. Lalu terus pemberian ASI secara baik dan tepat disertai dengan pengawasan berat badan secara teratur dan terus menerus. Jadi diberi ASI terus dievaluasi juga atau dilihat juga berat badannya. Lalu pendekatan keluarga yang dapat dilakukan dengan mengurus para anggota keluarga yang sudah cukup umur untuk bekerja dan diimbangi dengan penggunaan uang yang terarah dan efisien. Tentunya dengan adanya uang ya, atau tidak terlalu adanya kemiskinan atau tidak jadi kemiskinan, adanya uang mungkin akan bisa memberikan
asupan nutrisi yang 4 sempurna, ya 5 sehat 4 sempurna. Terus meningkatkan komunikasi informasi edukasi KIE kepada masyarakat, terutama yang ibu mengenai pentingnya konsumsi zat besi dan diet sesuai kebutuhan. Jadi perlunya ada bantuan juga dari pemerintahnya atau dari suatu kampungnya untuk edukasi mengenai stunting. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu deh untuk mengenai stunting gitu. Jadi intinya stunting itu perbedaan tinggi ya dek, tinggi badan disebabkan kurangnya masukan gizi. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana